Tiga bencana besar mengancam Indonesia. Yang pertama disebut bencana angin merah. Dalam bahasa Arabnya rihun hamra, angin merah. Yang kedua adalah bencana gempa megatrust. Di dalam bahasa Arabnya disebut khasfun. Dan yang ketiga bencana kutukan mengubah wajah manusia menjadi sangat buruk, sangat menakutkan. Tetapi dengan syarat jika mayoritas umat Islam Indonesia sudah berbuat melakukan 15 perkara ini. Karena sabda Rasulullah SAW, apabila umatku telah melakukan 15 perkara ini, maka halal baginya tertimpa bencana musibah balak malapetaka. Yang pertama bencana rihun hamra, yaitu angin merah. Angin ini sangat berbahaya karena jika terasa oleh badan manusia sangat panas sekali, kemudian bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua khasfun, artinya pembenaman bumi. Buminya dibenamkan, ambles, atau yang sering kita sebut sebagai gempa megatrust. Dan yang ketiga maskhun. Maskhun ini adalah kutukan. Kutukan mengubah wajah manusia menjadi sangat menakutkan. Nah, Indonesia ini kan mayoritas penduduknya orang Islam. Namun jika umat Islam di Indonesia sudah melakukan 15 perkara ini, maka dia terancam. Mereka terancam dengan tiga bencana yang sangat besar sekaligus datang bersama-sama. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, "Idza fa'alat ummati 15 khisratan halla biha al-bala." Yang artinya apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka halal pada umatku itu bala. Al-bala artinya bencana, musibah, malapetaka. Kila, dikatakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu 15 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, yang pertama, idza kanal maghnamu tualan, apabila harta kekayaan ini hanya miliknya para penguasa saja. Para penguasa menjadi kaya raya, tidak ada pemerataan ekonomi sama sekali. Para penguasa dan pejabatnya kaya-kaya, tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Ini yang pertama. Apakah Indonesia sudah melakukan ini? Kita bisa lihat di sekitar kita. Apakah kekayaan itu hanya berputar pada penguasa dan pejabat saja? Ataukah memang sudah ada pemerataan ekonomi kepada seluruh rakyatnya? Yang kedua, wal amanatu maghnaman, dan apabila amanah kepercayaan ini sudah diperjualbelikan sedikit-sedikit harus standar uang. Maghnaman bermakna adalah tempat untuk merampas harta. Amanah kepercayaan diibaratkan sebagai tempat perampasan harta. Yang ketiga, waz zakatu maghruman, dan zakat yang menjadi kewajiban, terutama zakat mal, zakat harta. Maghruman sebagai tempat hutang piutang. Zakat dijadikan utang piutang. Kemudian yang keempat, wa ta'ar rajulu zaujatahu, dan apabila laki-laki muslim di daerah tersebut sudah taat kepada istrinya, lebih taat, lebih nurut manut kepada istrinya. Nah, kita bisa lihat apakah mayoritas orang Islam di Indonesia ini takut kepada istri atau sebaliknya. Kita bisa lihat nih. Kemudian yang kelima, wa aqqa ummahu, dan apabila mayoritas orang Islam di Indonesia ini sudah menentang kepada ibunya, menjadi orang yang menentang, durhaka kepada ibundanya. Yang keenam, wa barra sadiqahu, dan dia baik kepada teman-temannya. Kepada istrinya dia taat, takluk, tunduk. Dia menentang kepada ibunya sendiri, tetapi aneh, kepada teman-temannya dia berbuat baik.
Bahkan demi teman-temannya dia berani menentang ibunya sendiri. Wa jafa abahu, dan yang ketujuh, dia berbuat kering, kasar kepada bapaknya. Yang kedelapan, wartafa'atil aswatu fil masajidi, dan tingginya suara-suara di dalam masjid-masjid. Masjid tidak digunakan untuk pengajian, untuk zikir, untuk sholat, merenangkan diri, berzikir kepada Allah, tetapi masjid dipakai untuk nyanyi-nyanyi, untuk joget-joget, untuk teriak-teriak. Dan yang kesembilan, wa kana za'imul qaumi ardhalahum, dan pemimpin kaum di Indonesia kalau seandainya sudah dari orang yang paling hina, orang-orang yang kedudukannya hina rendah, tetapi menjadi pemimpin. Kita bisa lihat di Indonesia apakah sudah seperti itu atau belum. Kemudian yang ke-10, wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, dan apabila seseorang ini dimuliakan, tetapi bukan karena akhlaknya yang baik, bukan karena ilmunya, tetapi orang dimuliakan karena banyak orang yang takut pada kejahatannya, sehingga dia terpaksa dihormati, padahal dia penjahat. Karena dia penjahat kemudian dihormati. Orang yang dihormati bukan karena ilmunya, bukan karena adabnya, perilakunya, tetapi ditakuti karena memang manusia takut pada kejahatannya. Kemudian yang ke-11, wa syuribatil khamur, dan apabila minuman keras sudah diminum, sabu-sabu, narkotika sudah merajalela. Apakah Indonesia sudah seperti itu? Yang ke-12, walubisal hariru, dan apabila sutra sudah dipakai oleh laki-laki. Sutra itu adalah pakaian bagi perempuan. Namun apabila sutra sudah dipakai oleh laki-laki, maka tunggulah 3 bencana tersebut. Yang ke-12, watukhidzatil qainatu wal ma'azif, dan apabila para biduan wanita yang cantik-cantik sudah menjadi trending, wal ma'azifu, dan alat-alat musik yang melalaikan sudah masuk di mana-mana. Dan yang ke-15, wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha, dan akhirnya umat ini melaknat, mengutuk kepada pendahulunya. Orang-orang yang terdahulu malah dilaknat, dicaci maki oleh orang-orang saat ini. Nah, jika Indonesia yang mayoritas umat Islam sudah melakukan 15 perkara ini, fal yartaqibu 'inda dzalika rihan hamra'a, maka tunggulah tatkala itu rihan hamra, angin yang berwarna merah, au khusfan, atau bencana alam, gempa bumi, wa maskhon, atau dikutuk wajahnya diubah. Wa maskhon artinya menurut para ulama adalah kutukan pengubahan wajah. Wajah-wajah manusia diubah, dikutuk sebagaimana kutukan pada umat-umat Yaman terdahulu. Bisa dikutuk menjadi monyet, bisa dikutuk menjadi babi atau anjing, bisa dikutuk menjadi binatang-binatang lain yang sangat mengerikan. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam at-Tirmidzi, nomor hadis 2210, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan hadis ini juga telah diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis yang lainnya. Mari kita senantiasa berzikir, bertafakur, memperbanyak istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.